Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini sudah resmi saya rekam. Saya ulangi kembali salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa semester 1 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi. Pada hari ini kita bertemu pada perkuliahan perdana. Perkuliahan pertama yang dilaksanakan di lingkungan FKIP UMSU, terkhusus di Prodi PPKN semester 1. Hari ini kita melaksanakan perkuliahan secara virtual melalui aplikasi Google Meet. Aplikasi Google Meet ini menjadi media yang akan mungkin sering kita gunakan selama perkuliahan masih belum memperbolehkan pembelajaran tatap muka ke kampus. Dan ini tidak mengurangi makna, saya rasa. Walaupun Anda di rumah, saya ada di rumah saya juga, atau terkadang nanti saya ada di kampus, tidak mengurangi maknanya, tetap belajarnya tetap bisa dilakukan. Anda bisa mendengarkan saya, nanti ada praktek-praktek terkait komputer yang bisa saya share screen, saya tunjukkan kepada Anda, dan Anda juga nanti diharapkan menyediakan yang namanya perangkat Anda, bersifat apakah itu laptop, ataukah itu komputer yang berada di samping Anda, agar Anda bisa mencoba untuk mempraktikkannya langsung. Mata kuliah ini disebut namanya mata kuliah komputer. Kenapa diberikan di semester 1? Diharapkan dengan komputer ini nanti kita semua sudah mengulang kembali ya, lancar kaji karena diulang. Dulu SMP dan SMA mungkin Anda sudah memegang yang namanya, sudah tahu namanya komputer. Tapi itu akan kita ulang, kita akan fokus nanti sebenarnya bagaimana komputer ini memberikan makna, kontribusi kepada diri Anda terkait bagaimana penyelesaian tugas-tugas makalah yang akan diberikan dosen. Jadi setidaknya ini komputer ini adalah komputer dasar sebenarnya. Kayak mana Microsoft Word begitu. Kayak mana kita mau bikin cover, daftar isi, kemudian susunan makalah, sampai nanti misalnya ke daftar pustaka. Dan kita akan ambil nanti 1-2 hal baru terkait bagaimana cara mengutip suatu sumber referensi dari internet atau dari buku atau dari jurnal, karena Anda nanti akan banyak diberikan tugas oleh dosen-dosen Anda sekalian. Nah, jadi tujuan dari komputer ini adalah salah satunya nanti di sana. Kita akan belajar terkait dengan Microsoft Word. Nanti kita juga akan belajar bagaimana nanti kalau kalian misalnya sudah jadi guru, ya, kalian mau menghitung rata-rata dari nilai PPKN anak-anak murid di sekolah. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya mungkin Anda bisa manual. Menggunakan kalkulator, Anda jumlahkan nilai seluruh anak-anak, Anda bagikan dengan berapa orang anak-anak itu di kelas Anda. Maka dapatlah rata-ratanya. Misalnya nilainya ada yang 80, misalnya ya, ini adalah anak-anak murid misalnya. Binsar misalnya nilainya 70, Irma 80, Rido misalnya 85, Cici, Anggira misalnya 75, Yulia Novita misalnya 90, dan seterusnya. Maka cara menghitung rata-ratanya tinggal dijumlahkan seluruhnya, dibagi dengan berapa orang sampelnya. Itu memang pelajaran statistika di matematik. Tapi di komputer, itu juga nanti akan kita pelajari. Dengan menggunakan apa kita akan mudah mencari itu? Dengan Microsoft Excel. Ya, nanti kita juga akan mempelajari hal tersebut.
Jadi ini sifatnya sebenarnya lancar kaji karena diulang. Ini mungkin sudah teman-teman sudah tahu, ya, sumber belajarnya bukan hanya saya saja, sumber belajarnya juga nanti boleh teman-teman yang ingin menunjukkan kemampuannya. Saya tidak melarang, dan itu adalah suatu hal yang sangat saya support dari Anda. Kalau Anda sudah bisa menjelaskan misalnya, maka silakan Anda boleh mengambil kesempatan untuk, Pak, boleh saya izin untuk mencoba menjelaskan terkait dengan ini, boleh, tidak masalah, ya. Itu adalah menunjukkan kompetensi Anda, itu namanya. Berarti Anda memang sudah belajar, nanti saya bisa memberikan masukan-masukan terkait bagian mana yang perlu saya komentari, begitu. Nah, terus nanti kita juga nanti akan belajar di sini bagaimana membuat suatu tampilan PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Jadi kan tadi kita udah belajar Microsoft Word nih. Kita juga akan belajar Microsoft Excel. Kita juga nanti akan belajar bagaimana membuat tugas-tugas yang makalah yang disuruh dosen nanti. Itu kan makalahnya adalah sebagai laporan ke dosen. Tetapi untuk presentasinya nanti Anda harus membuatnya. Intisari-intisari dari makalah itu harus Anda buat dia ke dalam suatu Microsoft PowerPoint. Atau bahasa yang sering kita sebut itu namanya PPT, begitu. Nah, jadi nanti tugas-tugas dosen itu biasanya akan ada dua. Satu makalahnya, satu lagi nanti PPT-nya. Jadi nanti PPT-nya itulah nanti yang akan kamu share screen, makalahnya itu yang akan kamu kumpul. Ya? Nah, jadi nanti itulah menjadi capaian dari mata kuliah ini. Ya, kalau andaikan kita ini bisa ke kampus, kuliahnya sudah dimulai dengan tatap muka atau langsung, kita akan belajar di lab komputer namanya. Jadi kita akan belajar di lab komputer, tepat jam 7.30, saya juga sudah berhadir di kampus. Kita masuk sama-sama, kita naik ke lab komputer. Kalau saya tidak salah, itu ada di gedung rektorat dulu, agak di bagian belakang. Ya, itu dari pintu belakang itu masuknya. Sekarang gedung rektorat kita sudah diperbaiki, tentu pasti sudah jauh lebih baik mungkin fasilitasnya. Ya, gedung rektorat kita itu kan sudah kayak gedung-gedung MPR itu kan, kelihatannya kan luar biasa sekali tampilannya. Dan itu menjadi ikon dari kampus kita saat ini, kebanggaan kita bersama, kebanggaan Anda sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Anda harus berbangga hati Anda kuliah di kampus dengan akreditasi A. Jadi tidak ada lagi pembedaan, kalaupun harus ada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi jangan lagi Anda ragu, atau Anda merasa setelah perkuliahan ini Anda mau mundur, itu sudah sangat disayangkan sekali. Tinggal masalahnya nanti teman-teman, bagaimana kalian menempa diri kalian masing-masing. Kalian menempa diri kalian masing-masing. Menempa diri yang dimaksud adalah kalian bagaimana ikut dengan berbagai kegiatan-kegiatan kampus, kalian bagaimana ikut aktif dalam kegiatan prodi untuk mensukseskannya. Apalagi nanti juga PPKN mungkin saat ini akreditasinya masih B. Andaikan dalam 22 tahun ini bisa diajukan menjadi A, maka kalau ada penerimaan CPNS, Anda semua termasuk golongan cum laude. Apa itu cum laude? Prodinya A, akreditasi dari kampusnya A. Ya, jadi ada penerimaan CPNS itu namanya penerimaan jalur cum laude. Cum laude itu tidak banyak, teman-teman. Cum laude itu orangnya sedikit. Jadi kalau penerimaan CPNS-nya prodinya A, kampusnya A, itu hanya sedikit orang-orangnya. Terhitung. Maka itu yang harus Anda coba capai dan kejar nanti. Wujudkan bersama prodi Anda. Kalau Anda diminta untuk membantu, Anda harus kasihlah waktu Anda. Berikanlah kontribusi Anda terhadap program studi Anda. Nah, saya tidak membahas itu, karena itu adalah bidangnya Pak Rian Taufika, sebagai prodi Anda. Saya hanya mengulang dan mengingatkan saja agar bahwa kalian saat ini sudah kuliah, ibarat main di pinggir pantai, kalian sudah mulai bermain dengan desiran-desiran ombak, sudah mulai kena gemericik-gemericik air pantai, celana kalian yang paling bagian bawah itu sudah mulai basah. Ya,
Ini semester 1. Semester 2 nanti mungkin sudah sampai selutut kaki basahnya celananya. Kalian sudah mulai berani masuk ke tengah pantai, udah mulai masuk, udah mulai. Akhirnya nanti di semester 6 Anda sudah mulai basah kuyup semua. Nah, jadi jangan lagi nanti ada niat untuk, sudahlah. Jadi kalau sudah sapala basah kuyup, langsunglah Anda bagus bermain-main air, main cebur-cebur air, lempar-lempar air dengan teman-teman Anda. Maksudnya apa? Ya sudah, sapala udah basah, ya udah kuyup sekalian. Ya kan? Jadi jangan lagi ada anggapan anak teman-teman ini, udahlah, kayaknya nggak enak ini di PPKN. Jangan. Termasuklah Anda-Anda ini nanti jadi orang-orang terdepan untuk memperbaiki moral bangsa. Menurut saya Anda-Anda lah yang memiliki peran. Bersama guru-guru bimbingan konseling. Kalau bimbingan konseling, dia bersifat langsung memberikan penyuluhan. Kalau PPKN, dia langsung bersifat bagaimana moralnya diperbaiki. Jadi mohon maaf kalau saya mengatakan begini. Kalau moral anak-anak bangsa yang nanti Anda didik berantakan, termasuklah itu kurangnya kontribusi kalian. Jadi kalian sendiri pun harus menunjukkan dulu moral kalian yang baik. Salah satunya dengan menggunakan kemeja tadi, itu adalah satu etika dan moral yang baik. Ya, jadi teman-teman perkenalkan, nama Bapak Supriyadi Panggabean, SPD MSI. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan jelas ya teman-teman. Masih ya, alhamdulillah. Kalau andaikan misalnya sudah mulai tidak terdengar, silakan disampaikan ya, di chat boleh, di chat kita di Google Meet, ataupun boleh dibuka mikrofon Anda. Pak, suaranya putus-putus misalnya. Ya, namanya jaringan ya teman-teman. Jaringan itu tidak selalu bisa bagus terus. Kita bisa memahaminya dan memakluminya. Teman-teman mungkin juga ada yang keluar masuk, itu juga kita maklumi. Ya, tetapi jangan keluar sekali, nggak masuk lagi. Nah, itu yang tak boleh. Itu namanya hidup dalam kepura-puraan. Nanti alasannya baru dibilang di grup, Pak mohon maaf, jaringan saya tiba-tiba ini. Jangan begitulah. Mari kita junjung tinggi integritas. Jujur ya. Kejujuran itu adalah modal yang paling berharga. Ya, baik. Bapak sehari-hari mengajar di program studi pendidikan matematika FKIP UMSU. Jadi sehari-hari Bapak mengajar di sana. Cuma alhamdulillah diberikan juga amanah untuk mengajar mata kuliah komputer di beberapa program studi. Jadi saat ini saya mengajar komputer di PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga PGSD. Nah, itu sebagai perkenalan dari saya. Saya tinggal di daerah Sri Gunting. Ada yang tinggal di daerah Sri Gunting atau daerah Mencirim di sini? Ada yang tinggal di daerah Sri Gunting di sini? Atau belum pernah mendengar mungkin? Daerah Sri Gunting itu ada di daerah Sunggal ya. Ada di daerah Sunggal, daerah PDAM Tirtanadi Sunggal ya. Daerah PDAM Tirtanadi Sunggal atau daerah Ring Road ya. Daerah Ring Road ya. Jadi daerah Ring Road. Jadi ini hanya sebenarnya basa-basi saja, maksudnya ya agar tahu Bapak dosen kami ada di mana tinggalnya. Kalau terkait kuliah, saya dulu S1 di Unimed, S2 dari USU, Universitas Sumatera Utara. Saat ini juga lagi mengambil sekolah kembali, program doktor di Universitas Negeri Medan, saat ini lagi semester 3. Jadi sebenarnya status kita juga sama. Nah, sama-sama mahasiswa. Ya, cuman saat ini saya dosen dulu ya statusnya. Cuman kalau di hari Kamis dan hari Jumat saya berkuliah itu di kampus di Unimed di program studi S3 pendidikan dasar. Nah, itu pengantar perkenalan dari saya. Nomor WA saya sudah ada di grup. Jadi tidak perlu saya sebutkan lagi. Itulah nomor WA saya. Silakan Anda simpan dengan nama Pak Supriyadi Panggabean. Ya, mohon jangan disimpan dengan nama-nama yang lain-lain. Karena nanti kalau saya aplikasikan install get kontak, nanti saya lihat nanti Anda bikin pula nanti karena Pak Supriyadi ini orangnya tegas. Anda bilang di situ dosen tegas. Ya, saya bukan tegas, saya menjalankan tugas saya saja. Atau Anda bilang dosen kejam. Enggak lah, saya tidak kejam. Ya, kalau Anda baik-baik, maka saya lebih baik kepada Anda. Ya, itu sifatnya. Kalau Anda sopan santun, saya juga lebih sopan santun kepada Anda. Ya kan?
Jadi siapapun dosennya, berkuliah apapun harus pakai kemeja lah. Ya, itu wajib teman-teman. Yang perempuan wajib berjilbab lah. Ya, jangan kamu tunjukkan muka kamu, rambut kamu mekar-mekar. Ya, mohon maaf ya perempuan, mungkin ada yang rambutnya mungkin tidak lurus atau mekar gitu ya. Ya, mekar itu tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Itu bagian dari aurat yang harus ditutupi, ya. Harus dijaga. Jadi kita sebagai calon guru juga harus menjaganya. Nah, sebagai pengantar dari saya itu, maka kita berganti untuk saling memperkenalkan diri satu sama lain. Ini saatnya gantian ya, gantian kita. Saya tadi dari tadi udah panjang lebar cerita. Sekarang gantian Anda. Tujuannya ini agar Anda mulai percaya diri untuk berbicara di hadapan forum. Ya, saya bukan melatih public speaking, karena public speaking itu nanti lebih pas di bagiannya Rido Alpiansa. Karena saya lihat dari cara dia menjawab kemarin, waktu PKKMB, jadi waktu PKKMB kemarin, saya adalah yang bertugas di belakang layar untuk mengadmit, untuk menerima kalian, untuk men-spotlight. Jadi ketika Rido berbicara, saya men-spotlight, mempin, supaya muncul di halaman depan. Jadi sayalah itu kemarin operatornya waktu kegiatan PKKMB kemarin ya. Ada beberapa orang saya lihat menggunakan slogan-slogan PDI Perjuangan. Ya, saya lihat itu dan saya saksikan itu. Saya juga screenshot itu, saya kirim ke pimpinan fakultas agar nanti kita bisa memperbaiki moral-moral seperti mereka. Ya. Ada juga yang mungkin kemarin tuh sengaja kita matikan chatnya, kolom chat, Anda tidak bisa mengirim chat, karena kalau dikirim chat, maka akan berbahaya apa saja nanti Anda kirimi di situ ya. Nanti Anda semua akan ngomongnya nggak betul-betul nggak gena-gena. Ya, itu kita kunci. Kemudian kita kunci juga mikrofon. Kalau mikrofonnya dibuka, maka keterlaluan. Anda semua nanti akan ngomong tahap apa. Jadi kemarin alhamdulillah semua berjalan lancar. Tapi waktu pembagian pulsa, banyak juga yang DM saya pribadi. Ya, adik-adik yang ini yang ikut acara kuis, silakan kirimkan nomornya. Semua mengirimi nomor secara DM. Nggak tahu saya apakah ada di antara Anda juga yang waktu itu mengirim nomor handphone Anda untuk diisi ya. Ya oke, baik. Itu tidak penting, itu sudah berlalu. Jadi itulah dia kegiatan kita kemarin. Sekarang bagiannya gilirannya Anda sekarang untuk memperkenalkan diri, nama, kemudian perkenalkanlah Anda alumni dari mana, ya SMA berapa Anda, kemudian Anda tinggal di daerah mana, ya. Saya ulangi sekali lagi, nama, kemudian asal sekolah, kemudian alamat tinggal Anda di mana, kemudian apa kira-kira menjadi alasan Anda memilih berkuliah di program studi PPKN ini. Kemudian sejauh ini apa saja prestasi-prestasi yang sudah pernah Anda torehkan yang menurut Anda baik dan bagus ya. Prestasi itu tidak harus ranking. Prestasi juga boleh. Saya pernah jadi ketua Karang Taruna Pak di komplek saya, dan saya menggerakkan adik-adik pemuda-pemudi di daerah saya. Itu juga sudah prestasi ya. Jadi mari kita saling membuat ciri khas masing-masing, jangan copy paste. Biasanya kan nanti saya Pak alasannya masuk prodi PPKN sama dengan Rido Pak. Misalnya kan mau kita gitu kan, kita copy-copy punya orang. Kalau bisa masing-masing memiliki gelas kopi masing-masing, karena nggak mungkin satu gelas kopi di kopi semua ya, diminum semua orang. Nanti jadi bekas mulutnya jadi kecium dong ya. Jadi kena di bekas mulut kita. Itu hanya intermezzo. Silakan kita mulai dari siapa dulu. Apakah daftar namanya sudah ada ini? Daftar nama mahasiswanya apakah sudah ada? Diberikan oleh pegawai fakultas? Belum ada kayaknya. Belum ada. Belum ada Pak. Baik. Kalau belum ada Rido, saya minta tolong nanti Rido, apakah sudah dipilih ketua kelasnya? Sudah Pak, saya relatornya. Alhamdulillah, baik. Saya minta tolong kepada Rido nanti di Microsoft Excel, walaupun belum sampai pelajaran kita ke situ, coba nanti kamu bikin nomor, nama ya, NPM, baru kamu bikin nanti kolomnya ke samping itu sebanyak 16 kolom ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 16. Tujuannya itu agar kamu bisa mengabsen teman-teman kita tiap hari ya, tiap Baik. perkuliahan. Nanti di Excel itu nanti apakah kamu mau print, silahkan. Apakah mau kamu langsung di Excel-nya juga kamu kasih checklist, simbol V gitu ya, hadir, kalau nggak hadir X misalnya gitu, kamulah yang mengaturnya ya. Baik, Jadi, Pak. nah itu sebagai tugas tambahan kamu, mau saya meminta tolong bantuan kamu ya. Ya, Pak. Ya. Oke, sebelumnya makasih ya Rido ya. Oke, silakan teman-teman. Dimulai dari Rido juga boleh, nggak apa-apa. Nanti menyusul siapa yang akan berikutnya ya. Silakan Baik. Rido. Terima kasih banyak Pak Supriyadi Panggabean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Supriyadi Panggabean. Insya Allah sehat walafiat Bapak. Serta teman-teman sekalian yang hari ini berkuliah secara Google Meet bersama Bapak dosen komputer kita. Tentunya karena ini Kota Medan yang bisa dibilang nama Delhi, saya pun mau berpantun sedikit untuk memperkenalkan diri. Sungguh luas Danau Toba itu adalah kekayaan alam Sumatera Utara. Saya Rido Alfiansyah, asal Belawan yang luar biasa. Kalau dibilang alamatnya tadi di Belawan, tepatnya Jalan Stasiun C1 PJKA, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan. Alasan mengapa saya memilih prodi PPKN, Bapak, karena hanya satu jawabannya. Saya cinta hukum, saya cinta politik, saya cinta masyarakat. Prestasi yang banyak juga yang bisa saya gali lebih. Tentunya prestasi yang tinggi saat ini adalah sebagai Duta Pendidikan Sumatera Utara, Bapak. Dan saya memiliki moto, mudah hanya sekali, berbuat untuk berarti. Mungkin hanya itu saja, Bapak. Baik, terima kasih Rido Alfiansyah. Tadi saya belum dapat SMA alumni dari? Oh baik Pak, dari SMK Negeri 13 Medan. SMK Negeri 13 Medan itu beralamat di mana itu? Di jalan? Di Kecamatan Medan Labuhan, Pak, Seruai. Oke, baik. Jurusannya jurusan Teknik Komputer Jaringan, Pak. Wah, luar biasa ya. Berarti Rido nanti bisa jadi mentor sebaya ini ya. Dia bisa jadi asisten Pak Supriyadi nanti ini untuk membantu untuk membagi informasi terkait bagian-bagian mana yang masih kurang pas ya. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Rido. Ada tambahan-tambahan dikit dari Rido tadi ya. Teman-teman juga jangan kaku ya. Maksudnya boleh juga kasih pantun, boleh juga kasih moto, boleh juga kasih yang lain ya. Baik. Duta pendidikan tadi itu di tingkat apa ya Rido? Tingkat Sumatera Utara, Pak. Tingkat Duta Pendidikan tingkat Sumatera Utara. Oke, baik. Ya Allah nanti akan dikirim ke Bandung, Pak, untuk berlaga di nasional. Oh, bulan berapa? Karena ini pandemi, Pak, tahun depan dilaksanakan, Pak. Iya, berarti itu yang membidanginya apa itu? Dinas Pariwisata atau dinas apa itu? Dinas Pendidikan, Pak. Oh, Dinas Pendidikan Sumatera Utara ya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Iya, benar, Pak. Yang di Jalan Cikditiro ya, alamatnya ya. Iya, benar, Pak. Oke, walaupun kamu sudah mahasiswa, kamu tetap mewakili Duta Pendidikan Sumatera Utara ya ke sana ya. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Maka kamu nanti juga akan sangat luar biasa ini, Rido. Mungkin sederet pekerjaan di kampus juga nanti akan menunggu kamu. Amin, Mungkin Pak. juga MC dan lain sebagainya mungkin ya. Mudah-mudahan bisa diseriuskan dan dibagi waktunya dengan baik, di manajemen dengan baik, kuliah dapat, organisasi dapat, cari duit juga dapat. Harus begitu ya. Apalagi kita bisa bayar uang kuliah sendiri, itu pencapaian yang luar biasa loh. Nggak repotin orang tua lagi, itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa untuk anak kuliahan. Oke, Rido Alfiansyah, terima kasih banyak, sangat menginspirasi kita pagi hari ini. Baik, silakan. Berikutnya silakan teman-teman. Siapa yang mau sukarela? Saya, Pak. Ya, silakan Irma ya, Irma Amalia ya. Oke, silakan Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irma. Perkenalkan, nama saya Irma Amalia, asal sekolah SMA Negeri 19 Medan, Kecamatan Medan Labuhan Seruai. Alamat rumah saya di Jalan Yong Panah Hijau, Gang Masjid Lingkungan 4, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Alasan saya mengambil prodi PPKN agar saya ke depannya bisa memberi pendidikan moral yang bagus untuk generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulia sekali ya. Bagus, Irma. Mudah-mudahan dari hari ini kamu masuk semester 1 sampai nanti kamu udah tamat dan jadi guru, betul-betul niat itu bukan hanya supaya kedengaran indah di hadapan Pak Supriyadi dan di depan kawan-kawan, tapi memang benar-benar itu dalam hatinya sudah terpatri, sudah sudah benar-benar ingin memang diwujudkan nanti. Mudah-mudahan kalau begitu niatnya udah bagus, tak akan disusah-susahkan Allah itu. 3,5 tahun mungkin akan bisa tamat insya Allah. Ya, karena niatnya udah bagus, ya. Ya, ataupun bisa mungkin 4 tahun. 4 tahun itu paling cepat sebenarnya. Kalau 3,5 tahun itu mungkin ada 1-2 itu ya, yang luar biasa sekali mungkin jeniusnya lah begitu. Ya, oke baik. Terima kasih Irma Amalia. Ternyata tidak jauh-jauh juga dari Rido rupanya, masih daerah-daerah Belawan rupanya si Irma ini. Walaupun beda sekolah ya, SMK 13, SMA 19. Mungkin nanti mereka udah bisa saling chat-chatan ini. Anak Belawan kok rupanya. Nah gitu ya. Sama kita. Nah, misalnya begitu kan. Kalau kita anak Medan kan begitu kan. Oke, baik. Terima kasih Irma. Silakan berikutnya sukarela. Siapa berikutnya? Sukarelawan berikutnya. Izin Pak, saya Pak. Oh ya, silakan Ica Ponsel. Mohon maaf ya, saya baca Ica Ponsel karena memang itu yang tertulis namanya. Iya Pak, ya. pakai HP apa Pak? Ya, silakan Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franisa. Saya alumni. Mungkin jaringan si Ica ini nggak bagus ini kayaknya. Iya, jaringan Ica ini. Jaringan Iya, Ica Pak. putus-putus. Ya, coba Ica coba Ica berada pada satu tempat, jangan lasak kali ya. Coba tenang gitu, supaya jaringannya nggak pigi-pigi juga. Silakan. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Alamat saya di Lubuk Pakam. Keinginan saya masuk prodi PPKN karena cuma satu keinginan saya, Pak. Saya ingin menjadi guru PKN setelah tamat dari fakultas ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ica. Luar biasa, memang benar-benar ingin menjadi guru PPKN. Betul ya. Saat ini kalau kita lihat orang memang penerimaan PNS itu selalu masih ada guru PPKN. Dan kalian bisa melihat ini, kalian jumlahnya hanya 15. Maka saingannya kan tidak terlalu banyak ya. Insya Allah ya. Kalaupun nanti bersaing dengan Unimed aja itu paling. Tapi kalau di USU mana ada PPKN. Ya, di UINSU juga mungkin ada, tapi nggak banyak juga. Jadi bersyukur juga memang. Ini kan PPKN ini kan pelajaran di sekolah. Ya kan? Jadi bersyukur juga lah, nggak usah banyak-banyak orang mengambilnya ya kan. Biar kalian aja yang nanti lulus PNS-nya kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Bercanda ya. Maksudnya ya harapan kita juga banyak mahasiswa kita supaya bagus juga untuk UMSU begitu. Jadi banyak juga saingan supaya kita juga nggak jadi kaum rebahan kan. Kalau banyak saingan kan jadi kita harus semangat ini, belajar terus. Nggak boleh golek aja kan gitu ya. Kan Anda semua ini, kita semua ini sangat suka rebah-rebah, golek itu kan. Sambil megang handphone gitu kan, kena kipas. Kan paling enak itu ya. Oke, itu just kidding. Makasih Ca atas partisipasinya. Kita lanjut sukarelawan berikutnya. Saya, Pak. Ya, silakan Kak Rizka Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ananda, alamat Lobaleng, Kabupaten Tanah Karo. Alumni SMA Negeri 1 Lobaleng. Alasan ngambil prodi PPKN untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Luar biasa sekali ya. Ini bahasanya ini
sudah bisa diundang ini ke Indonesia Lawyers Club ini ya. Nah, iya, nanti bagus sekali Rizka Ananda dari Ya daerah Pak, makasih. dari daerah Karo rupanya. Tadi dari Lubuk Pakam. Ya, banyak rupanya kita ini ya. Jadi nanti kita teman-teman ini semua nanti udah jadi satu keluarga ya. Keluarga baru namanya keluarga semester 1 PPKN ya. Jadi jangan lagi ada ruang-ruang batas-batas di antara Anda, saling melebur, saling melengkapi satu sama lain. Ya, mana tahu nanti Rido ada acara ke Lau Balang, boleh silakan hubungi Rizka Nanda. Itulah gunanya berkeluarga bersaudara ya. Ya, dipertemukan oleh kampus, dipertemukan oleh kuliah. Makanya itu harus kompak sampai nanti akhir. Kalau bisa sama-sama masuk, sama-sama semua keluar taman. Harus begitu ya berpikirnya. Oke, terima kasih Rizka Ananda. Silakan berikutnya. Ya, silakan Cici. Cici, coba kalau kamu pakai headset, itu pakai headset apa enggak? Kamu pakai headset atau oh enggak? Coba didekatin supaya kedengaran suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya di tempat saya nggak kedengaran suaranya. Izin Pak, suara Bapak. Kenapa Rido? Oh sudah Pak, sudah kembali normal. Sudah, Kalau Pak? dia hidupkan mikrofonnya, coba Cici, udah bisa Cici belum? Sudah, Pak. Mantap. Oke, ini lebih enak nih. Jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Anggira. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Alamat saya di Jalan Intan, Kampung Baru, Tanjung Balai. Alasan saya memilih jurusan PPKN ini karena saya dari SMA sudah jurusan IPS. Dan saya suka berbau-bau hukum ini, Pak. Belajar tentang pendidikan tentang cinta tanah air inilah. Terima kasih. Iya, terima kasih Cici dari Tanjung Balai ya. Ini saat ini dari rumah ini dari Tanjung Balai ya. Ya, Pak. Kuliahnya ya. Baik. Satu di Lubuk Pakam, dua orang di Belawan, satu di Lau Baleng, satu di Tanjung Balai, bertemu di Google Meet. Ya kan? Itulah luar biasanya teknologi ya. Tetap bisa berkuliah, berbagi pengalaman, berbagi pendapat, berbagi ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Cici. Silakan sukarelawan berikutnya. Baik Pak, saya. Oke, baik. Ganti-gantian ya. Habis ini Ade ya. Oh iya, saya duluan Pak. Yulia Alpasa dulu, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Yulia Alpasa. Saya tinggal di Martubung, perumahan Gria Martubung 3 tepatnya. Alasan saya memilih prodi pendidikan PPKN karena jujur sebenarnya saya dari SMP dan SMA saya kurang menyukai pelajaran itu. Tetapi saya yakin saya bisa bahwa saya dapat berada dan dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dosen. Dan saya dapat menyelesaikan semua itu, saya yakin insya Allah. Dan saya ingin mengubah pendapat orang-orang, karena saya pernah tanya Pak kepada teman saya sebelumnya, kamu kalau ditawarin masuk ke prodi pendidikan PKN mau nggak? Banyak yang bilang nggak mau, karena orang-orang tuh banyak menganggap prodi PPKN itu selalu melulu tentang hukum pembahasannya. Saya ingin merubah mindset itu, bahwasannya pendidikan PPKN itu nggak selalu tentang ke situ pembahasannya. Masih banyak topik-topik lain, masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang dapat kita bahas. Gitu, Pak.
Itu menjadi dua acuan saya untuk mengambil jurusan ini. Asal sekolah saya dari SMA swasta Pertiwi, Pak, di Jalan Bilal. Baik. Terima kasih Yulia Alpasa. Iya, Bapak. Sama-sama. Luar biasa sekali rupanya, ya. Pendapat beliau tadi pengen merubah mindset berpikir orang-orang bahwa memang kuliah di PPKN itu bukan melulu hukum. Benar sekali ya. Ini juga kita ada belajar bicara komputer kok ya. Ya kan? Jadi kita bukan hanya bicara hukum terus-terusan di PPKN. Nanti kalau bicara hukum terus nanti Anda semua jadi kena pasal nanti otak Anda semua kan. Ya undang-undang dasar nggak gitu juga, nggak mesti melulu itu aja gitu ya. Bosan juga lah bahas itu ya. Jadi di sini juga ada mata kuliah statistik, ada juga nanti ya. Tapi yang dikaitkan dengan skripsi, bagaimana nanti supaya skripsinya bagus begitu ya. Oke, berikutnya Ade Pranata Ginting, silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pranata Ginting, asal sekolah SMA Negeri 1 Tigan Reket dari Tanah Karo. Alamat di Kabupaten Karo, Kecamatan Tigan Reket, Desa Nari Gunung 2. Alasan kuliah di jurusan PPKN yaitu karena ingin jadi guru PKN dan membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan mempunyai etika. Sudah, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ade, luar biasa ya. Luar biasa juga itu. Mulia-mulia semua ininya, motonya, alasannya ya. Mulia-mulia semuanya. Bagus sekali. Terima kasih Ade Pranata Ginting. Ini sudah ada di dua dari daerah Karo. Dari Laubalang ke Tigan Reket itu berapa lama? Sekitar 3 jam, Pak. Oh, siapa duluan dapat ini? Saya, Pak. Oke, Tigan Reket itu di daerah mana itu kalau boleh tahu kami? Yang kami tahu itu hanya Brastagi, Bukit Kubu, hanya itu yang kami tahu. Kalau di Tigan Reket itu pas di bawah kaki Gunung Sinabung, Pak. Di bawah, oke, kaki Gunung Sinabung. Baik. Kalau Laubalang? Laubalang masih jauh lagi ke sana, Pak. Dia lebih ke arah Merek ya? Tidak, Pak. Dia ke arah lebih ke sekitar Aceh. Oh, sekitar Aceh. Baik, baik. Ternyata Ade juga tahu banyak juga rupanya ya. Dia juga bisa tahu. Karena pernah ke situ juga, Pak. Oh, pernah juga ke situ? Pernah, Pak. Baik, 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 baik. Ya, mantap. Terima kasih Ade. Mudah-mudahan ini dari Karo ya, dari Tanah Karo ya, Ya, Pak. online-nya. Bukan dari Ini Medan kan? Dari Medan, Pak. Oh, di Medan sekarang. Oke, Ya, baik. Pak. Ya. Di sekitar mana kamu tinggal saat ini? Di samping UMSU, Pak. Oh, di samping UMSU. Oh, ya, baik, 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 baik. Ternyata dia sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran tatap muka ini si Ade ya. Udah bersiap dia dekat-dekat kampus. Udah nggak sabar dia pengen menginjak kakinya di UMSU itu ya. Oke, baik. Terima kasih Ade Pranata Ginting. Mudah-mudahan betah berkuliah di UMSU dan jangan putus tengah jalan ya. Itu yang paling sakit itu ya, putus tengah jalan. Cinta di awak, kawin di urang katanya ya. Kalau dalam bahasa orang Minang itu ya. Udah lama awak menjalin-jalin ini, taunya sama orang lain ininya. Tapi bukan itu juga ya teman-teman. Bukan saya suruh kalian menikah ya, bukan ya. Itu hanya pengibaratan ya, umpama ya. Kalau bisa harus sampai tamat lah. Jangan nanti pindah-pindah lagi ke lain hati. Ya kan? Jangan lagi suka berpindah-pindah ke lain hati. Terima kasih Ade. Silakan sukarelawan berikutnya siapa? Ya, Pak. silakan Napisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saya mengambil prospek kerjanya banyak, Pak. Terus saya ingin menjadi guru juga. Agar saya bisa menanamkan untuk generasi muda, biar mereka tuh mencintai tanah airnya sendiri. Alamat saya di Margodadi, Siantar, tapi saya tinggalnya di Medan. Baik, terima kasih Nafisah Ayuni Panjaitan. Ini orang Siantar.
Ya, roti ganda ya, Ya, Pak. teman-teman sekalian. Kita langsung teringat kulinernya ya, roti ganda ya. Jadi nanti kalau kalian mau meet up di Belawan misalnya ya, di rumah si Rido misalnya, masing-masing bawalah ciri khas makanan masing-masing ya kan. Jadi enak gitu. Di Tanjung Balai nanti Cici nanti akan bawa kerang nanti itu ya. Itu sumber laut. Sama lah itu kayak Belawannya itu ya. Oke, just kidding, hanya intermezzo ya. Oke, terima kasih Nafisa. Baik, berikutnya silakan. Baik Pak, saya Pak. Oke, silakan Abang Binsar Hatorangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binsar Hatorangan Silain, tamatan dari MAN 1 Aceh Tenggara. Alasan saya memilih pendidikan PPKN karena saya ingin menjadi guru dan mengajarkan kepada seluruh murid agar menjunjung tinggi nilai dan moral-moral kewarganegaraan, Pak. Luar biasa ya. Dari MAN 1 Aceh Tenggara tadi ya? Iya, Pak. Daerah mana itu Aceh Tenggara itu? Area Aceh, Pak. Iya, maksud saya Subulus Salam kah, Lok Sumawe kah? Di bagian dekat Tanah Karo, Pak. Oh, masih dekat Tanah Karo ya? Iya. Berarti dari mana itu? Dari Pak-Pak ya lewat ya ke satu ya? Bisa dari Brastagi juga, Pak. Oh, bisa dari Brastagi juga ya? Ya, soalnya kami tertegun ya, Binsar Hatorangan Silain. Itu kan orang Batak, tapi kok di Aceh begitu kan? Ya, jadi kami juga agak sedikit kepo lah. Ternyata mungkin udah merantau ke sana orang tua ya. Ya, Pak. Oke, baik. Dan menggunakan salam juga, alhamdulillah ya. Kita semua pada muslim rupanya, alhamdulillah. Tadi Ade juga pakai salam tadi Ade kan? Iya kan Ade? Ya, Pak, pakai. Hah? Ya, pakai. Oh, alhamdulillah muslim kita semua berarti. Luar biasa. Muslim, Pak. Alhamdulillah. Ya bangga kita begini ya. Saya juga adalah Supredi Panggabean Islam. Ya, saya juga Islam alhamdulillah. Walaupun Anda merasa Panggabean ini kayaknya ini keluarganya preman ini, Olo Panggabean. Oh bukan ya. Itu Anda cari tahu nanti ada namanya Olo Panggabean. Itu kepala preman Sumatera Utara itu ya. Tapi sudah meninggal beliau. Beliau banyak menyantuni orang-orang yang kurang mampu dulu. Jadi uang-uang hasil preman itu semua dibagi-baginya untuk masyarakat. Ya, jadi memang kayak Robin Hood. Kayak apa? Kayak Zorro gitu ya. Dapat diambil dari orang, dikasihnya ke orang-orang kurang mampu ya. Anda jangan contoh ya. Nggak cocok Anda seperti itu. Dia memiliki kemampuan supranatural ya. Itu di luar kemampuan kita berpikir. Terima kasih Binsar Hatorangan. Jangan lupa selalu pakai kemeja ya Bang. Kalau kuliah ya Bang. Oke, supaya nampak anak mahasiswanya ya. Oke. Baik. Kalau nengok muka si Binsar ini kayak macam masih anak SMP kan, teman-teman kan? Imut-imut dia ya. Ternyata udah kuliah rupa semester 1. Ya, silakan siapa berikutnya? Saya Pak. Ya, silakan Umi Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Haryani, asal sekolah SMK Muhammadiyah 8, jurusan akuntansi, alamat Tanjung Selamat, Jalan Percobaan, Kecamatan Sunggal. Alasan memilih prodi PPKN karena saya suka dengan pelajarannya dan juga untuk menanamkan rasa nasionalisme dan juga nilai-nilai moral bagi bangsa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Umi. Tadi saya kelewat tadi SMA berapa tadi? Alumninya? SMK Muhammadiyah 8 Medan, Pak. Oh, SMK Muhammadiyah 8 Medan. Baik. Oke.
Mohon maaf tadi terputus teman-teman. Apakah ini sudah didengar kembali? Sudah, Pak. Baik, Sudah terima kasih. normal kembali. Iya, sudah normal kembali. Begitulah dia ya. Jadi jaringan itu tidak memilih, tidak pandang buluh ya. Mau dosen, mau mahasiswa, bisa dihilangkan sinyalnya ya kan? Ya. Oke, makasih Umi Haryani dari SMK Muhammadiyah 8. Pak Luliadi di situ ya, kepala sekolahnya ya? Iya, Pak. Iya, benar sekali. Oke, baik. Nanti saya akan sampaikan, ada juga murid bapak mahasiswa saya gitu. Si Umi namanya. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa? Saya, Pak. Yo, silakan Abang Firdi Rizky PJT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdi Rizky Panjaitan dari SMA Negeri 1 Tanjung Balai, asal Kota Tanjung Balai. Alasan saya masuk prodi PPKN itu karena saya ingin menjadi guru, dan bagi saya prodi PPKN itu menantang bagi saya. Karena saya kan dulu di IPA, jadi saya ingin juga pelajaran anak-anak IPS. Dan saya akan membuktikan bahwa IPA juga bisa memilih jurusan anak-anak IPS. Sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih Firdi Rizky Panjaitan. Ternyata ada dua ini Panjaitan di sini, Napisa Ayuni Panjaitan, Firdi Rizky Panjaitan. Jadi nanti jangan lagi kamu chat-chat ganggu-ganggu si Napisa, kamu bilang hai gitu ya. Harus kau bilang halo Ito gitu ya. Halo Ito gitu ya, kalau orang Batak manggilnya Ito itu ya. Ya, oke, dan ternyata Firdi ini satu sekolah dengan Cici rupanya. Sama-sama SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Apakah Cici mengenal Firdi ini? Oh, kenal rupanya. Berarti kalau nggak dikenal, berarti kan ini berarti murid yang masuk udah mau tamat ini, semester akhir baru masuk. Kalau nggak kenal ya kan, ternyata kenal. Baik, terima kasih. Itu hanya intermezzo kembali. Yang belum ini ada si Yulia Novita ya, yang belum. Tinggal satu orang lagi ya. Sama satu lagi tadi ada Siti Sarah, saya lihat keluar masuk. Cuma dia lagi ada di mobil tadi saya lihat. Coba disampaikan aja untuk bergabung, untuk memperkenalkan diri lah. Supaya kita saling tahu dan mengenal satu sama lain. Silakan Yulia Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Novita, alamat Muara Mais, Kecamatan Ranah Batahan, Provinsi Sumatera Barat. Alasan saya memilih program studi PKN yaitu karena saya tertarik pada ilmu kewarganegaraan, ilmu pendidikan, dan ilmu politik, serta saya ingin menjadi tenaga pengajar tentang program studi PKN ini untuk generasi yang akan datang. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Ranah Batahan. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata ada juga dari luar provinsi kita. Udah 2 orang tadi ya. Aceh tadi, Sumatera Barat juga ada rupanya. Padang ya. Padang. Murang awak rupanya. Oke, mantap. Oke. Tinggal si Siti Sarah, tapi dia tidak ada, sepertinya ya sudah. Kalau memang dia pun tidak ingin bergabung memperkenalkan dirinya, kita juga tidak memaksakannya. Jadi teman-teman, inilah dia pertemuan pertama kita hari ini. Pertemuan pertama ini adalah pertemuan perkenalan. Apa saja yang perlu untuk kalian persiapkan. Yang pertama nanti mohon maaf, saya belum bisa memberikan kode e-learning karena saya masih mencoba untuk memperbaiki isi dalamnya. Nanti akan saya berikan kepada kalian. Kalau sudah selesai sementara waktu nanti saya akan berikan materinya melalui WA dulu. Ya. Nanti melalui WA, nanti di dalam e-learning nanti saya akan minta kalian nanti ada forum diskusi namanya ya. Forum diskusi. Forum diskusi itu nanti untuk saling kayak macam Facebook, komen-komenan gitu. Nah, kan? Jadi nanti kita saling komen gitu. Nanti misalnya si Rido mencoba memberikan suatu pendapat. Nanti
Firdi boleh komentari, Cici boleh komentari, gitu ya. Jadi kayak komen-komenan gitu, tapi komen-komenannya di e-learning. Ya, bukan di Facebook ya. Tapi caranya seperti Facebook. Nah, gitu ya. Nah, itulah nanti kegiatan kita kalau di e-learning ya. Kalau e-learning saya yang lalu sebenarnya ini mau saya tinggal perbaiki dulu lah. Mungkin dalam minggu ini insya Allah. Sehingga nanti untuk mulai minggu depan nanti kita nanti mengambil linknya nanti dari e-learning. Ya. Linknya nanti diambil dari e-learning. Dan mungkin nanti linknya akan saya gunakan link yang sama dengan inilah. Tetapi Anda tidak bisa bergabung kalau tidak saya terima, itu pasti ya. Kalau nanti misalnya saya lagi tidak bisa, misalnya ada pekerjaan kampus, nanti saya akan minta tolong nanti Rido mungkin untuk buat link, atau siapa yang bisa lah untuk membuat linknya, nanti saya mungkin bergabung lewat handphone. Ini saat ini saya bergabung dari rumah, kebetulan menggunakan laptop, jadi bisa ya. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan nanti, ini lagi kita persiapkan, RPS-nya juga nanti saya akan kirim. Target utama kita untuk sampai semester ini adalah kita akan belajar Microsoft Word, kita akan belajar Microsoft Excel, kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint, PPT. Jadi 3 bagian ini, coba Anda cari-cari dulu bacaannya, kemudian Anda coba lihat pada Microsoft Word, khusus di Microsoft Word dulu ya. Coba Anda cari dulu bagaimana sebenarnya pemahaman tentang Microsoft Word. Coba Anda coba-coba di laptop Anda, bagaimana itu Microsoft Word. Misalnya ya, saya akan coba ambil ya salah satu contoh misalnya. Sebagai pengantar, saya akan coba share screen. Oke, ini apakah sudah terlihat? Coba, apakah sudah terlihat? Apakah ini sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Nah, misalnya ini adalah halaman Microsoft Word saya. Sekedar pengantar saja ya sedikit ya, karena kita sudah siap ini jam 9:10. Kalau saya tidak salah, mata kuliah saya ini sampai jam berapa ini di sini? Bentar ya, saya buka jadwal saya dulu. Ini ya, sampai jam 9 ya. Ini jadwal saya hari ini. Sampai jam 9:10. Ini sudah jam 9:10. Ya sudah, nggak apa-apa. Boleh ya, waktu sebentar lagi teman-teman ya. Boleh, Pak. Oke, baik. Oke, sebentar ya, coba diperhatikan ini. Nah, ini adalah Microsoft Word. Di sini ada namanya, ada tab ini. Ini namanya tab ya. Ada file home, insert, design, page layout. Terlihat teman-teman? Terlihat, Pak. Ada reference, ada mailing ya. Ada reference, ada mailing, ada review, ada view ya. Ini kebetulan mungkin laptop saya lagi lambat ini. Oke, ini dia. Nah, ini semua di dalamnya ini ada banyak perintah-perintah. Misalnya di home itu apa? Ada paste. Ini ada lagi fungsi-fungsinya semuanya ya. Ada format painter. Kalau diklik itu jadi gimana munculnya nanti. Anda udah boleh coba-coba dulu ini nanti ya. Silakan ambil dokumen kosong, silakan Anda coba-coba. Anda ketikkan misalnya kata-kata, misalnya apa? PPKN misalnya. Bagaimana kalau dicoba dengan untuk bold misalnya ya. Anda bisa coba-coba. Misalnya ini Anda blok, Anda tekan bold. Oh, ternyata bold ini memang untuk menghitamkan. Anda tekan I. Oh, ini untuk membuat miring. Anda tekan U. Ini untuk menggaris bawahi ya. Ini untuk menggaris bawahi. Misalnya seperti ini. Kalau Anda tekan ini, oh ini untuk mengasih garis, misalnya ini dianggap tidak penting. Ya kan? Untuk memberikan garis. Kalau diklik balik, jadi hilang dia. I-nya hilang, I-nya hilang, B-nya hilang kembali ke normal. Untuk mengatur hurufnya tinggal dipilih dari sini. Ini semua teman-teman sudah tahu. Biasanya kita menggunakan Times New Roman ukuran 12. Seperti itu ya. Apa fungsi ini X2 ini? Ini untuk menjadikannya seperti pangkat ya. Misalnya ini. Ini misalnya jadi kecil ya di bawah ya. Ini biasanya untuk senyawa kimia ini ya. Misalnya kita mau bikin pangkat ini dia. Nah, PPKN kuadrat misalnya. Ya, ini kuadrat. Tapi nanti kita akan menggunakannya nanti dari equation ya kalau mau menulis menulis rumus-rumus ya.
Ini ada di sini fungsinya apa ini kira-kira? Kalau diberikan ini apa ini fungsinya? Anda bisa coba-coba. Berarti ini untuk mengambil warna. Kalau Anda pilih ini apa jadinya? Jadi berganti-ganti warnanya. Jadi kuning, ya. Berarti dari sini dia desainnya. Anda boleh pilih juga yang ini. Apa ini? Oh, ini untuk memberikan warna kayak di stabiloi gitu ya. Anda bisa coba-coba satu persatu langsung terlihat apa perubahan yang terjadi, ya. Kemudian ini apa tujuan ini? Ini untuk mewarnai, ini untuk mengganti warna huruf, ya. Ini untuk mengganti warna huruf. Dan seterusnya ini untuk apa? Ini untuk di tengah-tengah. Ini kan tadi dokumennya panjang ini. Ini untuk rata tengah, ini rata kiri, rata kanan. Ini untuk rata kiri dan kanan. Kalau misalnya kata-katanya panjang misalnya, ya. Misalnya ini PPKN-nya kita buat ke samping ya. Nah, misalnya gini kan, ini dokumennya kan ini bisa ini jadi seperti ini, misalnya gini ya. Nah, ini jadi rata kiri, rata kanan namanya. Kalau saya misalnya gini ya, ini saya hapus dulu. Ini rata, ini namanya rata kiri, ya rata kiri. Jadi dia dokumen itu misalnya kayak seperti ini. Terkadang mau dia tidak kelihatan rapi. Nah, misalnya ini. Nah, ini bisa kita jadikan rata tengah nanti dia seperti itu. Ini misalnya ya. Kalau ada kata-katanya lagi berikutnya di sini ya. Terkadang dokumen itu mau dia tidak rapi, asal-asal aja lah ya. Nah, misalnya jadi seperti ini jadinya. Ya, ini bisa diatur menjadi rata ini supaya rapi dia ke kanan semua. Jadi kiri kanannya rapi. Di sini ada bullet library, di sini ada numbering. Ini untuk membuat satu kalau bikin makalah. Nanti ini akan kita pelajari untuk pertemuan minggu depan insyaallah. Ya, ini hanya pengantar dulu. Jadi semua ini ada fungsi masing-masing. Bagaimana kalau mau bikin tabel, begitu ya? Bagaimana kalau masukkan gambar? Bagaimana kita mau mengambil screenshot, misalnya begitu ya? Screenshot layar kita, begitu. Mungkin teman-teman beda-beda ya aplikasi Microsoft Word yang kamu miliki. Kalau saya ini menggunakan ini Microsoft Word 2000 berapa ini? Sebentar saya coba cek. Saya pakai 2013. Memang masih lama sih sebenarnya, tapi ini masih support lah sampai hari ini insya Allah. Ini ya, Microsoft Word 2013. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Silakan dipelajari aja dulu bagaimana cara untuk mengetik sesuatu. Bagaimana nanti kita membuat cover. Ya, membuat page number, halaman, text box. Nanti ini akan kita praktekkan untuk minggu depan insya Allah. Dan yang paling penting nanti kita akan menggunakan ini nanti. Kita akan mulai menggunakan yang namanya mendelay ya. Mendelay ini tujuannya untuk bagaimana kamu bisa mengutip dari satu jurnal, kamu bisa gunakan nanti dia mendelaynya. Ya, nanti ada insert station. Mungkin itu nanti akan kita pelajari bersama. Saya rasa itu untuk hari ini karena sudah lewat, Anda masih harus masuk mata kuliah berikutnya. Saya akan foto dulu, tolong ke kamera semua. Anda mau kuliah lagi kan? Saya akan foto dulu untuk kehadiran kita hari ini ya. Bukti kehadiran kita hari ini. Oke, baik. Coba ke kamera ya, teman-teman dilihat. Satu. Coba ke kamera, mukanya bagus ya. Ica, tolong. Mukanya belum kelihatan Ica. Yang nampak itu masih asbes. Ya. Oke. 1, 2. Ica, halo Ica. Oke, ya, coba dibaguskan dulu mukanya nampak ke kamera itu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini sampai ketemu minggu depan. Mari kita komunikasi diskusi di grup. Kode e-learningnya nanti akan segera saya berikan. Untuk sementara waktu, Anda pelajari dulu tentang Microsoft Word, bagaimana cara mengetik, rapi kiri dan rata kanan, dan segala macamnya. Ya, itu dulu kemampuan di awal ini yang perlu Anda kerjakan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Semoga Anda tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan sudah boleh meninggalkan Google Meet, teman-teman. Silakan masuk mata kuliah berikutnya. Keluar nah. Gimana naon aku jadi keluar. Nggak ada wilir Anda. Minum dulu Minum pita. Jangan marah. Ya orangnya. Luar siapin aku keluar mau. Out. Keluar gimana ya anjing? Keluar asuh.